Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Rahmasari dengan NIM 2141104021123 dari kelas 3 Pak Ice, izin menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud sumber belajar sebagai media pembelajaran dan berikan contoh aplikasinya. Sumber belajar adalah salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosi, dan perasaan. Lebih ringkasnya, sumber belajar sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan memudahkan terjadinya proses belajar. Media pembelajaran adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa, atau menyampaikan sesuatu pesan atau message dan gagasan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa. Sumber belajar dapat merujuk pada sumber apapun yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk tujuan pembelajaran. Media pembelajaran berperan sebagai salah satu sumber belajar bagi pembelajar. Artinya, melalui media peserta didik memperoleh pesan dan informasi sehingga membentuk pengetahuan baru pada diri peserta didik. Media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar dan sekaligus bagian integral teknologi pendidikan yang perlu dimanfaatkan dan didayagunakan untuk menunjang keefektivitas proses pembelajaran. Media pembelajaran yang dimanfaatkan secara optimal dapat membantu guru dalam mengajar serta mengurangi kebosanan siswa. Contoh aplikasi sumber belajar sebagai media pembelajaran adalah ada Ruang Guru, Zenius Education, Kelas Pintar, Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar, kemudian buatlah analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi macam-macam sumber belajar, yang pertama ada pesan atau message. Pesan atau materi baik formal maupun informal dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Pesan formal adalah pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah dan non-pemerintah atau yang diberikan guru dalam situasi pembelajaran. Pesan non-formal dapat digunakan sebagai sumber atau bahan pembelajaran, yaitu pesan yang terdapat di lingkungan sekitar atau yang ada di masyarakat luar, misalnya cerita rakyat, legenda, prasasti, dan relief pada candi, termasuk pesan dan informasi teks pada buku, modul, dan lain-lain. Kelebihan dari pesan yaitu pengetahuan lebih kompleks karena dapat membentuk ide, fakta, makna, dan data. Kekurangannya, pesan atau materi ini seringkali susah diingat oleh siswa-siswi karena materinya yang begitu banyak. Mungkin dari sekian banyak materi, hanya beberapa saja yang masuk ke dalam otak. Yang kedua ada manusia atau people. Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran karena dari seseorang kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Contohnya guru, peserta didik, pembicara, polisi, dan tokoh masyarakat. Kelebihannya, ilmu pengetahuan lebih mudah masuk ke otak dan lebih mudah dipahami karena disampaikan langsung lewat penjelasan orang-orang tersebut. Kekurangannya, dapat berpotensi mengalami kesalahpahaman karena manusia adalah tempatnya lupa dan lain sebagainya. Bisa saja yang dijelaskan kurang tepat sehingga menimbulkan kesalahpahaman.
Yang ketiga ada bahan dan program. Bahan dan program aplikasi merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, teks, handbook, modul, program video, audio, film, OHT atau overhead transparansi, program slide, alat peraga, dan sebagainya. Program di sini yang dimaksudkan ialah yang berupa software. Kelebihannya lebih praktis dan ekonomis karena dapat diakses kapan dan di mana saja. Kekurangannya bergantung kepada koneksi internet. Yang keempat ada alat atau device. Alat yang dimaksud di sini ialah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras atau hardware, yang berfungsi sebagai sarana atau alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan ketiga poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya multimedia, proyektor, slide proyektor, OHP, film, tape recorder, dan sebagainya. Kelebihannya sebagai pendukung software, kekurangannya memakan banyak tempat dan biaya serta tidak bisa bekerja tanpa adanya software. Yang kelima ada metode. Metode merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi pembelajaran kepada pembelajar atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru antara lain demonstrasi, diskusi, ekspositori atau ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sosiodrama, praktikum, dan lain sebagainya. Kelebihannya dapat merangsang kreativitas peserta didik dalam memunculkan ide-ide dan mengembangkan daya pikir peserta didik. Kekurangannya, kesalahan guru dalam memilih metode pembelajaran dapat berakibat fatal pada peserta didik. Yang terakhir ada latar atau setting. Latar atau setting lingkungan ialah situasi dan kondisi lingkungan belajar baik yang berada di sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang secara khusus disiapkan, yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Yang termasuk latar atau setting ini ialah pengaturan ruang, pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat workshop, halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, lingkungan alam sekitar yang dijadikan tempat pembelajaran, dan sebagainya. Kelebihannya untuk mendukung proses pembelajaran peserta. Kekurangannya, link yang kurang memadai akan mengaruh pada proses pembelajaran didik dalam pembelajaran. Pertanyaan nomor 3 yaitu, jika Anda menjadi guru di suatu sekolah dan sekolah tersebut banyak sekali sumber belajar yang tersedia, bagaimana cara Anda menentukan sumber belajar yang tepat untuk Anda gunakan? Jelaskan langkah-langkahnya. Jadi, jika sumber belajar di suatu sekolah tersedia banyak sekali, maka ada beberapa kriteria dalam memilih sumber belajar yang tepat untuk digunakan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih sumber belajar yang ekonomis. Pengadaan sumber belajar yang bisa dimanfaatkan dengan jangka waktu yang lama atau awet akan lebih ekonomis karena tidak akan mengeluarkan banyak dana dalam waktu yang singkat. Yang kedua, pilih sumber belajar yang praktis dan sederhana. Tidak memerlukan pelayanan yang menggunakan keterampilan khusus yang rumit agar tidak menghabiskan waktu dan dana yang cukup besar. Yang ketiga, pilih sumber belajar yang mudah diperoleh. Sumber belajar hendaknya yang bisa didapatkan dengan mudah. Ini bisa diaplikasikan pada sumber belajar yang tidak dirancang karena dapat dicari di lingkungan sekitar. Yang keempat, pilih sumber belajar yang bersifat fleksibel. Sumber belajar bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya kemajuan teknologi, nilai, budaya, keinginan berbagai pemakai sumber belajar itu sendiri, seperti halnya kaset video. Yang terakhir, pilih sumber belajar yang komponen-komponennya sesuai tujuan. Seringkali suatu sumber belajar mempunyai tujuan yang sesuai dan pesan yang dibawa juga cocok.
Hal ini merupakan kriteria yang penting. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.